Jadi baiklah. Nah, jadi di sini kita masuk pada video yang ke-20 ya, dimana di sini kita masuk pada bagian untuk memesan ya, ataupun bisa dibilang order hosting dan domain. Nah, jadi untuk order hostingnya di sini seperti yang kita biasa order selama ini. Di sini kita ordernya itu di sini di website si Amir ya. Kemudian di sini juga kan terdapat apa ya, hostingan murah, berkualitas dan profesional. Di sini kita klik saja di bagian dapatkan sekarang. Nah, jadi di sini kita akan melakukan sebuah orderan hosting, di mana tujuan dari hosting ini untuk apa ya, membuat website kita itu diakses secara online. Nah, jadi sebelumnya kan video-video sebelumnya itu kita buatkan dia punya websitenya, tapi belum bisa di online kan ya, karena memang kita belum melakukan yang namanya order hosting ya, dengan melakukan sebuah penamaan pada domainnya. Nah, jadi di sini kan kita masuk pada bagian halaman ya, halaman website yang ingin kita order di sini adalah di indositehost.com. Nah, jadi pada bagian ini di sini terdapat sebuah pilihan ya. Di bagian ini di mana di sini ada domain, ada promo dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita langsung saja ya di bagian cara pemesanannya. Nah, jadi cara pemesanannya ini karena pada saat kita arahkan ke bagian cara pemesanannya, di mana di sini muncul terdapat yang namanya opsi ataupun pilihan. Nah, jadi pilihannya di sini ada 2, 4, 6, 7, ada 7 pilihan. Nah, karena di sini kita ingin melakukan yang namanya order hosting dan domain, maka di sini kita pilih saja order hosting dan domain. Kita klik. Nah, jadi di sini kita masuk pada bagian halaman ini. Nah, jadi pada bagian halaman ini kan di sini terdapat apa ya, kalau dibilang itu harga ya, harga sesuai dengan kebutuhan website kita, dimana harganya di sini mulai dari 48.000, 72.000, 120 sampai dengan 240. Nah, jadi di sini kan harganya kan bervariasi. Tentunya harga ini juga sangat-sangat menentukan dengan apa yang diorder. Nah, jadi di sini kan untuk harga yang 120 ini kan dimana ini 15 GB ya per bulan ataupun 256 MB spek disk, ataupun bisa dibilang itu apa ya, besarnya penyimpanan website kita. Nah, jadi di sini kita coba cek di bagian website kita. Nah, jadi usahakan untuk orderan itu dimana kita sesuaikan dengan penyimpanan website kita. Di htdocs, di laundry, kita coba properties, lihat apa ya untuk kapasitasnya. Nah, jadi kapasitas di sini kan 112 MB. Nah, dimana di sini kita sesuaikan. Kalau untuk 256 ini berarti besarnya itu 2 kali lipat dari ukuran 256 MB. Nah, jadi untuk orderan ini lebih bagusnya itu kan kita orderan itu 3 kali lipat dengan ukuran apa ya, website yang kita buat lah. Ini kan apa ya, lebih bagusnya begitu. Baik, kemudian di sini kita lanjut ya di bagian ini. Nah, jadi di sini kan terdapat apa ya, varian harga ya, sesuai dengan kebutuhan website kita, dimana dari harganya ini terdapat ada 48.000 ya. Nah, jadi ini kan biaya hostingnya. Nah, jadi hostingnya ini harganya itu 48, kemudian 72, 120 dengan 240. Nah, jadi di sini juga terdapat apa ya, kita sesuaikan. Nah, jadi ukuran dari web kita tadi kan 100 berapa tadi kapasitasnya tadi itu 112, berarti jika dikalikan itu 224. Nah, jadi untuk 224 ini kurang lebih cukup ya untuk di bagian ini 256 nya, yang dengan harga hostingnya itu ini 120, dimana di dalamnya itu benefitnya ini 15
giga per bulan. Nah, jadi maksudnya ini kan maksud dari bandwidth ini kan kecepatan transfernya, dimana kecepatan transfernya itu 15 GB per bulan. Kemudian di bagian di sini juga spek spek disknya ataupun ruang penyimpanannya. Nah, jadi ruang penyimpanan ini kan 2 kali lipat lebih besar ya. Kalau bisa dilihat tadi untuk dari ukuran kapasitas web kita tadi. Nah, kemudian di sini juga FTP account, kemudian email account, lalu MySQL database ya, dan seterusnya. Nah, kemudian karena kapasitas tadi kapasitasnya tadi itu 2 kali lipat lebih besar ataupun yang kita gunakan ini, maka di sini kita pilih ataupun kita order yang di bagian 256 person. Nah, jadi untuk 256 ini harga hostingnya itu sebesar 120.000 per bulan. Nah, kemudian di sini langsung saja kita order yang di bagian ini yang 120. Nah, kemudian di sini kita menuju ke bagian halamannya. Nah, jadi pada halaman ini di sini kita pesan domainnya. Nah, jadi untuk sebagai kebutuhan nah, lalu kemudian di bagian ini, nah, jadi di sini kita tentukan untuk domain ya, domain yang ingin kita pesan. Nah, jadi sesuai kebutuhan ataupun tugas yang diberikan di kampus ya ataupun dosen kami, di mana kami itu memasukkan yang namanya NIM ya, didahulukan dengan NIM, kemudian diikuti dengan nama dari hosting ataupun domainnya nanti. Nah, jadi di sini saya masukkan NIM saya 20110090, 20110090, kemudian diikuti dengan nama dari hosting dan domainnya, laundry ya, 20110090 dengan nama laundry. Kemudian, nah, jadi untuk host domainnya ini kan banyak varian namanya. Nah, jadi untuk di bagian atas ini kan memang .com, .net dengan .org ini kan ada banyak ya. Nah, jadi ini kan kalau kita pesan di situ persyaratannya itu terlalu banyak ya. Nah, kemudian untuk lebih terperincinya ataupun untuk lebih mudahnya, di sini kita gunakan yang namanya .my.id. Nah, jadi untuk .my.id ini di sini kita hanya menyediakan yang namanya tetapi ya, bentuk dari persyaratan untuk memesan domainnya. Nah, jadi nama domainnya ini 20110090 laundry dengan nama domainnya itu .my.id. Kemudian di sini kita coba cek ya, apakah domainnya itu tersedia atau tidak. Kita cek. Nah, jadi untuk nama domain ya 20110090 laundry.my.id itu masih tersedia ya, masih tersedia. Nah, berarti untuk nama domain ini masih bisa kita pesan ya untuk penamaannya. Nah, jadi di sini kan ada varian-varian ya. Ini ada .com, .id, kemudian ada .net dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat sebuah harga dari untuk domainnya. Tadi itu kan harga hosting, sedangkan sekarang itu harga domainnya. Nah, jadi untuk harga domainnya itu per tahun itu 50.000 untuk domain yang namanya .my.id. Nah, kemudian di sini kita langsung saja untuk continue. Nah, kemudian di sini juga terdapat rincian-rincian yang ingin kita pesan ya, dimana di sini ada bandwidth-nya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa bandwidth-nya itu adalah kecepatan transfernya itu ya sebesar 15 GB per bulan ya kalau tidak salah. Kemudian SpanDisk, ukuran, kemudian FTP account, email account dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi harga per tahunnya itu tadi yang kita pesan hostingan itu 120. Nah, jadi jika ditotalkan dengan yang harga domainnya tadi itu 250, berarti kisarannya itu 170.000. Nah, kemudian di sini selanjutnya
Di sini kita langsung apa ya, langsung continue saja ya di bagian ini. Kemudian untuk DNS manajemennya itu gratis ya. Nah, jadi untuk DNS manajemennya ini ataupun konfigurasi domainnya kita centang saja di bagian ini. Kemudian selanjutnya itu kita langsung continue. Nah, kemudian di bagian ini terdapat perinciannya. Nah, jadi perinciannya di sini ya, ini. Registrasi domain 20110090 landry.my.id ya, 1 tahun. Nah, jadi di sini kan ada rinciannya. Nah, lalu kemudian di bagian sini kan ada perinciannya. Nah, jadi di sini kan ada pilihan ya, ada pilihan dimana yang pertama itu kan ada klien baru dengan sudah menjadi klien. Nah, jadi di sini kan di sini saya sudah mempunyai akun ya, dimana sebelumnya kan kami sudah ataupun pernah memesan hosting di website host. Nah, jadi di klien baru ini bagi bagi mereka yang belum istilahnya itu baru memesan lah, sedangkan yang sudah menjadi klien ini kami sudah memesan ataupun sudah memiliki akun. Nah, jadi di bagian klien baru ini kan terdapat biodata yang harus diisi, mulai dari nama lengkap, nama depan, nama perusahaan sampai pada bagian referensinya. Kemudian ini juga ada catatan informasi tambahan. Lalu di bagian di sini juga terdapat pilihan dengan metode pembayaran. Nah, jadi untuk metode pembayarannya itu tergantung dari keinginan kita ya, dimana memakai metode apa yang ingin kita bayar untuk pemesanan hosting domainnya. Nah, jadi biasa yang saya gunakan di sini adalah saya membayarnya itu di Alfamart ataupun Indomart terdekat. Nah, kemudian di sini juga tergantung dari keinginan kita lah, mulai dari OVO sampai dengan virtual account perbankan ataupun permata bank. Nah, jadi karena di sini saya sudah memiliki akun, maka di sini kita menuju saya ke bagian sudah menjadi klien dengan memilih metode pembayarannya itu Alfamart, Indomart ataupun POS. Nah, jadi setelah di sini kita sudah yakin, kemudian di sini kita centang di mana saya sudah membaca dan menyetujui serta tunduk kepada ketentuan layanan. Nah, jadi di sini langsung saja kita selesaikan pemesanannya. Ini jaringan kayaknya. Nah, jadi di sini kan ini perinciannya. Nah, jadi di sini saya download aja voice-nya itu di bagian sini ya, di bagian sini. Kemudian di sini kan ini invoice-nya ditagihkan kepada ya, ini sebelumnya kan saya gunakan ini nama kampus ya, Setika Menurut Kupa, kemudian nama pada dengan kecamatan ini mana metode pembayaran kan Alfamart ataupun Indomart terdekat. Nah, jadi ini perinciannya di mana totalnya itu 170.000. Kemudian ini sprint dengan ini ketika ingin kita mendownload ya bukti ataupun tagihannya. Ini nama pendaftar domain itu 20110090 laundry.my.id per tahun. Kemudian kita coba klik bayar sekarang. Nah, jadi di klik bayar sekarang ini kita coba kita detailnya itu total. Ini. Nah, jadi di sini kita bisa kasih tunjuk saja untuk kodenya ini. Yang ini. Kita bisa tunjuk saja untuk kodenya itu. Nah, jadi nanti itu untuk kodenya kita kasih tunjuk saja di bagian
POIPen foldernya ini di bagian Alfamart. Nah, jadi mereka akan melakukan sebuah yang namanya pemesanan ataupun transaksi untuk pembayaran domainnya ini. Nah, kemudian di sini kan tadi kan di sini kan untuk bagian metodenya tadi. Nah, jadi ini pada saat kita klik bayar sekarang, nah jadi di sini muncul kode untuk POIPen code-nya. Nah, jadi POIPen code-nya ini nanti pada saat kita melakukan yang namanya pembayaran di Alfamart, di sini untuk kode-nya ini kita harus tunjukkan supaya mereka juga akan melakukan yang namanya pembayaran dengan payment code-nya ini seperti ini. Nah, jadi ini kan di sini kita sudah melakukan yang namanya order hosting ya dan domain. Nah, jadi selanjutnya itu kita melakukan yang namanya pembayaran di bagian Alfamart. Nah, jadi kemudian pada saat kita melakukan sudah melakukan yang namanya pembayaran, setelah itu kemudian pihak dari admin nanti akan melakukan yang namanya pemrosesan pembayarannya, bahwa kita sudah melakukan yang namanya pembayaran untuk pemesanan ataupun order hosting yang tadi itu dengan penamaan 20110090 laundry.my.id begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya itu ya nanti karena pembayarannya di Alfamart, berarti nanti kita itu pergi Alfamart, kemudian tunjukkan kode ini ya. Kemudian tadi kan kita sudah melakukan yang namanya pemesanan. Nah, jadi jelas di sini masuk konfirmasi ataupun notifikasi ya. Nah, dari di sini kita masuk notifikasi untuk pembayaran yang sudah kita pesan tadi ini. Jadi di sini kan terdapat angka-angkanya. Ini cara pembayarannya itu cara simak kode pembayaran ya. Informasi kepada kasir akan melakukan pembayaran IndiHome atau VPay. Jika telah menyatakan jenis pembayaran Telkom, nih seperti ini. Di bagian ini invoice-nya. Nah, jadi invoice-nya ya. Kemudian dengan langkah-langkah pembayarannya ini. Seperti ini. Nah, jadi pada saat kita sudah melakukan yang namanya pembayaran, nanti itu kita kontak dengan adminnya bahwa kita itu sudah melakukan yang namanya pembayaran, supaya admin juga tahu bahwa kliennya ini sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi untuk bukti pembayarannya ataupun strukturnya itu kita sertakan di bagian pada saat kita melakukan kontak dengan adminnya, supaya admin juga tahu bahwa benar bahwa kliennya ini sudah melakukan yang namanya pembayaran yang sudah tadi itu dipesan ya, ataupun pemesanan hosting dengan domainnya seperti itu. Nah, jadi untuk struknya itu kita simpan ya, agar sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan yang namanya pembayaran seperti ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk pengorderan hosting dengan domainnya. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita masuk pada bagian bagaimana ya penguploadan file ya untuk publikasi websitenya. Nah, jadi di sini kan kita baru masuk ya pada bagian untuk order hosting dan domainnya. Nah, jadi pada tahap selanjutnya itu pada saat kita sudah melakukan yang namanya pembayaran ya, dan sudah melakukan pemrosesan pembayaran domainnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan yang namanya publikasi untuk websitenya. Nah, jadi untuk tahap ini kan kita belum bisa melakukan yang namanya publikasi ataupun untuk melakukan yang namanya online kan websitenya, karena memang kita baru masuk pada tahap order hosting dan domainnya. Nah, jadi pada saat kita sudah melakukan yang namanya pembayaran, kemudian domainnya itu sudah diproses ataupun sudah diverifikasi oleh admin. Nah, baru itu kita masuk pada tahap yang selanjutnya itu untuk melakukan yang namanya publikasi domainnya ataupun publikasi hosting domainnya itu.
agar website kita itu bisa dipublish atau bisa di-online-kan. Seperti itu. Nah, jadi untuk mengenai order hosting domainnya itu kurang lebih sih seperti ini ya. Untuk pada bagian-bagian yang sudah dijelaskan tadi dari tahap-tahap yang pertama tadi sampai pada bagian ini. Untuk metode pembayaran sampai pada seterusnya. Nah, jadi selanjutnya itu kita melakukan yang namanya pembayaran. Nah, jadi di sini kan saya belum melakukan yang namanya pembayaran ya. Untuk di bagian ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini untuk video mengenai order hosting dan domainnya. Kemudian kita akan lanjut pada tahap yang selanjutnya ataupun pada video selanjutnya itu mengenai publikasi website kita.